Oke, berikutnya saya mau kaitkan apa yang saya sudah sampaikan dari masalah dari Raja Sulaiman, Salomo, kemudian pada Yesus berkaitan dengan Eropa, Yunani, dan berkaitan dengan Lancelot dan sebagainya, berkaitan dengan satu sistem yang mereka selalu lakukan, menyuntikkan sesuatu. Pada waktu masa Salomo ada Yerobeam, kemudian Yerobeam dipakai mempengaruhi dan akhirnya menjatuhkan Salomo. Kemudian itu sistemnya disupport menjadi sebuah propaganda dan konspirasi. Saya mengkaitkan dari sisi menyuntikkan, oke? Kita tahu bahwa kesehatan kita, saya orangnya prinsipnya begini, saya logika saja, manusia itu tidak boleh keluar darah, oke? Tetapi sistem darah sampai PMI kita, darah, transfusi darah, kita tidak menilai. Kenapa? Karena sudah dibalutan sistem-sistem yang lama dan terkait dengan ekonomi, perdagangan, ya. Oke. Jadi pertemuan titik King Arthur dan ini adalah perdagangan kemudian dikuasai, kemudian ditimbulkan satu sistem yang namanya mata uang supaya mereka tetap dalam penguasaan, dan sistemnya kemudian mereka catat perkembangan kekuasaan mereka dalam sebuah sistem semua lalu itu diterapkan di satu sisi pengulangan, kemudian sistemnya juga kita bisa baca, itu namanya adalah pola. Oke, dulu pernah ada kisah edukasi tentang bagaimana kita mengatasi pola. Oke, Indonesia juga saya sudah katakan bagaimana Borobudur, ada Mendut, ada gambaran-gambaran yang dulu pernah kita diserang oleh pihak-pihak asing dengan pola yang mungkin di masa itu belum terlalu canggih dengan masa sekarang. Tetapi sekarang tiba-tiba karena generasi yang memiliki pendidikan, ya kan, kota pendidikan seperti Yogyakarta tidak lagi bertempat, tidak lagi melakukan, ada pergeseran, bagaimana sekarang semua kota tiba-tiba menjadi titik pendidikan, tetapi pendidikan yang sudah dikuasai, yang sudah disuntik, ya kan, termasuk juga sisi mediknya. Nah, ini dia. Karena saya jelaskan tadi titik bagaimana kita bisa mengalami kejatuhan digital, padahal digital itu tidak boleh jatuh gitu loh. Kenapa? Karena digital itu dipakai untuk kita bisa mencapai hal-hal yang lain dalam perkembangan masa depan yang berikutnya. Tetapi ada aturan yang harus kita menjadi tolak ukur, bahwa kalau kita mau lakukan lompat jauh, kita harus mengambil ancang-ancang, membereskan jalurnya, kemudian kita baru bisa melakukan lompatan yang jauh. Sedangkan bagaimana jalurnya dibereskan, sedangkan titik kesehatan kita berkaitan dengan sekresi dari seni air seni, kemudian dari tinja, kemudian dari lendir, cairan, hormon, kita semuanya diacak-acak di sana. Bagaimana kita mengatasinya, ya kan? Bagaimana sistem medikal itu dikuasai oleh dua jalur, ya kan? Jalur apa? Jalur suntik dan jalur oral. Bagaimana mereka menggunakan material-material yang terkait tidak memuliakan zat-zat yang original, dan akhirnya mereka menggulung kita, dan itu menjadikan kita semakin lemah, impotensial, kemudian tidak bisa memaksimalkan potensi kita, belum lagi dari sisi spiritual semua. Dan yang paling menyakitkan buat saya adalah sisi spiritual bisa jatuh oleh karena prinsip ini, dan itu yang saya sangat-sangat bela habis-habisan. Bahkan tidak hanya saya berdiri di atas dasar Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dalam terjemahan bahasa Inggris believe in God, ya kan. Tidak hanya ketuhanan ini adalah dinamika dari kita bertuhan. Kita punya Tuhan Allah, kita percaya dengan spiritual, apapun juga sebetulnya agamanya, dengan pandangan yang baik. Tetapi karena kita terus memaksakan, maka apa yang terpalsukan, apa yang menjadi penyesat di dalam religion itu, yang pada akhirnya akan menghapuskan sistem itu. Menghapuskan kenapa? Karena kehilangan dayanya, karena kehilangan pengertian tepatnya, lebih baik ditiadakan. Oke, saya terkesan dengan satu prinsip, kalau tidak mau dibina, dibinasakan gitu kan. Kalau tidak mau diajari, ya sudah, sekalian aja digoblokin aja gitu kan. Nah, nanti goblok dia mungkin belajar dengan secara ekstrim sendiri, dan itu nggak harus gitu. Lalu bagaimana dunia pendidikan juga terambah dari sistem yang sama, dan itu terjadi di masa ini. Saya bangga menjadi sebuah profesi saya, walaupun di tepi jalan, walaupun hanya di pinggir jalan saya gosok batu dan saya jadikan kalung. Saya bangga. Kenapa? Saya bisa sampai di satu titik di mana
saya punya hidup filosofi di mana saya bisa menggenapi, fulfill, di mana saya non wonder, di mana saya bisa menghargai, di mana saya menempatkan, bagaimana saya tahu, bagaimana saya dikondisikan dengan masyarakat karena punya garis yang berbeda, bagaimana saya bisa menggulung kalian dalam konspirasi dan propaganda, bagaimana saya bisa membungkam kalian dengan gaya-gaya sadar kaya lorong waktu lalu, sejarah, dan terungkap bagaimana saya bisa menggali keberaneka-ragaman karakteristik permata yang kita miliki di negeri ini, bagaimana kita seharusnya bisa menjayakan negeri kita di antara yang lain, tetapi kita tidak boleh sombong, kita bisa duduk bareng, kita bagaimana kita bisa duduk sebagai pembawa solusi bagi masalah-masalah yang terjadi di negeri-negeri orang dengan jalur yang sama dengan kita, tetapi mereka tidak punya penempatan dan peletakan. Kenapa? Karena Indonesia menjadi kunci kembali kepada sejarah lagi yang terlama, yang terdahulu, bagaimana Nusia itu terjadi dengan petunjuknya yang ajaib, bagaimana kita Indonesia bisa menciptakan sebuah edukasi tentang kehidupan, kehidupan sampai beranak pinak, sampai prosesnya, sampai masalah tidak hanya ecoli tinja, tetapi bagaimana kita ada di dalam sebuah edukasi sensual, bukan hanya seksual sudah pernah, ya kan? Sensual adalah kehidupan yang di dalamnya ada seksualita, bagaimana pria itu harus bersikap, berpengetahuan dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana wanita juga sama, bagaimana anak-anak, bagaimana masalah kebencian yang sudah ada sampai ada solusinya, bagaimana pemerintah harusnya, semuanya terkait. Tetapi kembali, kenapa? Kalian adalah pelaksana dari sebuah pilar digitalis yang sudah ditancapkan untuk terjadi di negeri ini dan dipersilahkan untuk meneruskan, dipandu oleh pemerintah, dan ya sampai akhirnya kita harus mengalami edukasi yang ekstrim. Saya sudah menyampaikan melalui video ini terkait dengan waktu dan tanggal. Saya sudah tahu bagaimana cara membaca total harian kiri kanan seperti kisah Tower Babel dulu, ya kan. Saya bisa kisahkan yang lainnya. Itu saja yang saya mau sampaikan. Salam dari saya. Nusantara itu adalah tanah, air, ibu pertiwi yang sampai mati pun saya akan bela. Dan jangan pernah coba-coba menggeser pemahaman saya. Dan saya tidak mencari pengikut, saya tidak perlu disembah, tidak perlu mengumpulkan, tidak. Saya hanya perlu beli kalungnya saja dan jalani saja. Kalau Anda perlu untuk saya menggunakan karunia menyelesaikan solusi Anda, ya bukan saya yang mencari Anda. Tidak ada lagi yang namanya ajaran Yesus mencari orang yang berdosa. Tidak, yang berdosa lu tahu diri. Kenapa? Tuhan gue ya, pengajar gue ya mati gara-gara nyari lu. Jadi sekarang nggak ada lagi nyari. Silakan cari saya, silakan Anda tanya, dan itulah garis Gatus ya. Anda harus datang. Keajaiban itu mana ada mendatangi Anda yang mencari keajaiban. Apalagi keajaiban tentang Sang Pencipta, Tuhan Allah, dan keajaiban tentang mukjizat dan lainnya sampai pengetahuan. Anda yang harus belajar mencari. Carilah engkau akan dapat, ketuklah engkau akan dibuka, dan mintalah engkau akan diberi. Masih bersama dengan saya, Jero Wijaya.